persiapan perang, baik berupa dananya, kendaraannya, peralatan perangnya. Nah, tapi yang datang minta izin padamu ya Muhammad, itu nggak ada satupun. Nah, karena mereka memang tadi, mereka adalah orang-orang munafik. Jadi kelanjutannya kata Quran, lau aradul khuruja la a'adda lahu uddat. Andai kata mereka yang minta izin tak mau ikut itu sebetulnya punya keinginan untuk keluar ikut perang, niscaya mereka menyiapkan untuk persiapan perang itu segala macam persiapannya. Apa yang diperlukan mereka siapkan, mestinya begitu. Nah, tapi faktanya mereka nggak menyiapkan apapun, itu tandanya memang nggak ada niat di hati mereka untuk ikut perang. Itu saja tuh kesimpulannya. Nah, lalu sebetulnya karena semua makhluk itu bergerak atas izin Allah. Apakah ketidakikutan orang-orang munafik itu merupakan keinginan mereka sendiri? Itu tidak luput dari kehendak dan iradat Allah. Dan Allah pun sebetulnya tak menginginkan juga mereka itu. Nanti ada penjelasannya. Kenapa sebetulnya dalam pandangan Allah orang-orang munafik itu biarlah boleh. Nah, penjelasannya dalam lanjutan ayat ini. Walakin karihallahu bi'atahum. Akan tetapi Allah memang tidak suka untuk mengikutkan mereka. Jadi Allah tanamkan ke dalam hati mereka itu keraguan dan keengganan untuk berangkat. Karena Allah sendiri tidak menginginkan mereka itu. Allah tidak suka untuk mengikut sertakan mereka. Apa yang kemudian Allah takdirkan pada mereka? Pasal bahwa Allah timbulkan rasa tidak ingin berangkat, rasa berat hati untuk berangkat. Nah, kita itu kan kadang-kadang dalam kehidupan ini ada sesuatu yang ketika kita dihadapkan pada ini mau bergerak atau tidak, mau berangkat atau tidak, terasa berat betul. Ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Nah, orang-orang munafik itu Allah tanamkan ke dalam hati mereka, memang berat hati mereka untuk berangkat. Jadi Al-Quran menggambarkan fasab bapak itu makna harfiahnya kira-kira begini. Ada kalau orang berjalan di pasir yang agak dalam, itu kakinya seperti tertanam dan berat sekali dicabut. Atau kalau kita di sini, kalau di Sembilan saja berjalan di lumpur, udah setengah lutut atau mungkin sampai di lutut, lumpur itu mencabut kaki berat. Itu kira-kira bahasa Arabnya sabab. Jadi kaki itu terhunjam ke dalam. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran, dikiaskan orang-orang munafik itu seolah-olah kaki mereka itu berat ke depan. Itu digambarkan oleh Allah. Fasab batahum, Allah beratkan hati mereka untuk berangkat itu. Nah, sekaligus dikatakan, tapi ini bahasanya ancam. Wakila, dan dikatakan kepada orang-orang yang tidak mau ikut itu, ubudu ma'al ini, duduk aja lah kalian. Ini bahasa perintah duduk itu, ini bahasa ancaman, betul. Itu dalam bahasa Arab disebut tahdid. Kita itu kan kadang-kadang kalau misalnya ada anak bandel, disuruh tidak main, masih main juga. Akhirnya ujung-ujungnya main aja lah. Nah, suruhnya main, perintah main itu ngancam. Nah, kepada orang-orang yang tidak ingin ikut jihad itu, Allah juga ngomong gitu. Kalian yang tak mau ikut itu, ubudu ma'al ini. Duduklah kalian sama-sama dengan orang yang memang punya posisi tidak berangkat. Punya posisi tidak berangkat itu artinya orang-orang yang memang ada uzur. Siapa di antaranya? Kaum perempuan, orang-orang yang sudah tua renta, orang yang sakit, anak-anak. Jadi yang sehat-sehat, yang munafik itu, yang berat hati mereka itu diancam oleh ayat. Ini kalian sama saja seperti orang-orang tua jompo, orang perempuan, anak-anak, orang sakit. Dulu aja lah. Itu bahasa Quran.
Uqudu ma'al qa'idin, duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang duduk itu. Nah, itu ancaman. Nah, apa alasan? Apa alasan jadi Allah memang tidak suka orang-orang munafik itu ikut? Alasannya adalah lau kharaju fikum, ini kata Quran, andai kata orang-orang munafik itu ikut keluar bersama denganmu ya Muhammad, dengan orang-orang muslim, apa yang akan terjadi? Mazadukum illa khabar. Mereka itu nggak nambah baik pasukanmu, nggak nambah kebaikan, nggak nambah kekuatan pasukanmu, tetapi yang justru mereka timbulkan adalah justru tambah jadi beban. Nah, jadi kalau bahasa lebih mudahnya mungkin kita kayak timun bungkuk, dia dimasukkan ke dalam karung, tapi nggak masuk hitungan. Itu masih lumayan. Kalau ini tidak, justru kata Quran, kehadiran orang munafik di dalam pasukan muslim itu malah jadi bencana. Dan walaupun ayat ini sedang menggambarkan kehidupan pasukan umat Islam waktu itu, tapi sekali lagi ini adalah juga gambaran tentang kehidupan nyata. Bolehlah kita uji. Misalnya kalau di tengah-tengah kita masuk saja ada orang yang bermental munafik, nah, yang akan terjadi itu justru bikin, kalau bahasa orang Banjar itu bikin maharu itu maharu kalau bahasa orang Banjar, bikin kacau itu. Nah, yang jadi bikin masalah. Jadi kata Quran, kehadiran orang-orang munafik ikut dalam pasukan budaya Muhammad, nah itu yang bikin kacau. Jadi daripada mereka jadi beban, jadi bikin kacau, ada baik dosa itu. Nah, makanya Quran bilang, lau kharaju fikum mazadukum illa khabar. Andai kata mereka itu, orang-orang munafik itu ikut keluar, berada di tengah-tengahmu, berada di tengah pasukanmu ya Muhammad, mazadukum, mereka itu tidak akan menambahkan apapun, tak menambah nilai apapun, tak menambahkan kekuatan apapun kepada pasukan muslim, kecuali justru menambah rusak atau menambah beban. Nah, itu yang terjadi. Nah, di kehidupan kita juga gitu. Kalau di tengah-tengah kelompok, masuk saja ada orang yang bermental munafik, pasti itu yang bakal bikin kacau. Jadi walaupun ayat ini sekali lagi menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud pasukan Nabi itu, tapi itu juga gambaran tentang kehidupan nyata kita hari ini. Nah, lalu lanjutan Quran, apa yang akan mereka timbulkan nanti? Walau da'u ilalakum, orang-orang munafik kalau ada di antara pasukan muslim, pasti mereka akan menyusup berada di tengah-tengahmu. Apa efeknya? Kehadiran pasukan orang-orang munafik itu di tengah pasukan muslim, mereka akan menyelip, menyisip di tengah-tengah pasukan muslim. Bisa saja mereka itu membuat ulah di tengah-tengah pasukan muslim, atau mereka bisa saja menjadi mata-mata bagi lawan. Nah, ini jadi bahaya. Nah, itulah posisi orang munafik itu. Sehingga Quran menggambarkan kalau mereka ikut nggak nambah kemanfaatan, nggak nambah kekuatan, dan malah walau da'u ilalakum, dan mereka itu akan berada menyelip, menyisip di tengah-tengah kamu, hai orang Islam. Apa yang akan mereka lakukan? Yabtaguna fitnah. Mereka itu telah akan menimbulkan macam-macam bencana. Mereka akan menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan, menimbulkan bencana untuk. Nah, kata para ulama tafsir, apa di antara fitnah itu? Nah, kalau di sini misalnya kalau di kitab ini digambarkan
Al-fitnah bisa saja dalam bentuk al-fasad, wa namimah, wa iqa'il ikhtilaf. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesianya, al-fasad mereka itu akan menimbulkan kerusakan terhadap orang muslim, pasukan muslim, wa namimah, menimbulkan saling fitnah, saling tuduh. Mereka berada di tengah, kita menganggap dia adalah kawan, yang tidak tahunya dialah yang menjadi sumber fitnah. Wajibah ikhtilaf. Kalau dalam kitab ini digambarkan ikhtilaf. Mereka akan menimbulkan perselisihan. Bisa saja mereka mengadu domba antara orang Islam dalam pasukan itu. Misalnya pada saat-saat sedang mengambil keputusan penting, apakah harus maju atau tidak, mereka itu dengan berbagai pendapatnya menyebabkan kekacauan pada umat Islam. Nah itu diantaranya, itu kata Quran, ya bertamunal fitnah. Mereka itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan bencana, saling ketidakpercayaan, saling tuduh nanti. Nah itu yang akan mereka lakukan di tengah-tengah pasukan muslim. Dan ditambah lagi, nah ini juga, wa fikum sama'una lahu. Dan di tengah-tengah kalian, hai orang Islam, ada orang-orang yang senang mendengarkan perkataan mereka. Ini kalau kita udah berunding banyak, lalu kemudian di tengah-tengah itu ada orang yang pintar ngomong, tapi idenya ide tidak baik. Ada pula orang yang logikanya nggak kuat, setuju aja apa yang dia bilang. Lemah pemikiran itu, kalah dia. Nah, itu namanya bahasa Qurannya sama'una lakum. Jadi terikutlah dia, terperdayalah, terbujuklah. Itu satu. Maka sama'una lakum itu kata para ahli tafsir, ada di tengah-tengah orang muslim itu yang kalau beradu argumen tidak kuat, bisa terkalahkan oleh pandainya orang munafik itu ngomong, sehingga mereka menjadi pendengar setia dan nurut akhirnya. Nah, berantakanlah pasukan muslim. Ada makna kedua yang diberikan oleh ulama tafsir, sama'una lahu, itu artinya mereka itu jadi tukang dengar, jadi mata-mata. Mereka dengar titik di mana kelemahan orang Islam, di mana kelemahan pasukan orang Islam, apa rencana pasukan orang Islam. Mereka bukan tidak mungkin melaporkan kepada musuh. Ini bahasanya sama'una lahu juga. Nah jadi hitung-hitung, lebih baik gak usahlah orang munafik itu ikut. Lebih baik mereka gak ikut daripada ikut. Karena mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaat yang akan didapat. Nah ini jelas sekali penjelasan Quran. Jadi kenapa Allah sejak awal mengingatkan, Allah sebetulnya gak suka mereka itu ikut. Dan Allah takdirkan kaki mereka itu terasa berat melangkah untuk ikut keluar. Karena ini, lagi-lagi, perang ini adalah perang yang terberat yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi, dalam perang ini, diriwayatkan begini. Nabi itu pernah menunjuk 3 orang panglima perang. 3-tiganya tewas. Kata Nabi begini, sekarang pasukan ini yang menjadi panglima perangnya adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu sebetulnya kalau mau disebut, dia adalah cucu angkat Nabi. Cucu angkat Nabi. Jadi kalau saya buka sejarah, Usama bin Zaid itu ini. Nabi itu pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Ini kita maklum dalam sejarah. Zaid bin Harisah itu ketika sudah memasuki usia pernikahan, itu pernah dipinangkan oleh Nabi seorang perempuan, anak kepala suku, namanya Zainab binti Jahsh. Akhirnya menikahlah Zaid bin Harisah ini dengan Zainab. Tapi ternyata pernikahan Zaid dengan Zainab itu tidak berumur panjang. Apa alasannya? Ya di zaman itu kan orang masih merasa anak kepala suku itu
derajatnya tinggi sekali. Zainab itu merasa terhina karena dia menikah dengan Zaid bin Harithah yang mantan budak. Harithah itu budak, hamba sahaya di zaman itu. Jadi dia merasa terhina, derajatnya nggak sepadan dengan Zaid itu. Maka akhirnya hubungan mereka putus. Dan yang mengagetkannya adalah setelah Zaid itu mengakhiri pernikahannya dengan Zainab, tapi justru Quran memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Dan itu ada rekamannya di dalam Al-Quran. Kalau kita baca ayat falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Nah, ayat itu memerintahkan Nabi menikahi Zainab setelah putus hubungan pernikahannya dengan Zaid. Lalu kemudian setelah putus itu Nabi Muhammad itu ngomong, Zaid, kalau kamu mau menikah, nikahilah seorang perempuan yang dia itu ahli surga. Siapa? Ummu Aiman. Perempuan namanya Ummu Aiman. Kalau kita baca sejarah, siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini adalah pengasuh Nabi dari kecil. Jadi kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad waktu masih kecil itu dibawa emaknya ke Madinah. Pulang dari Madinah itu mau balik ke Mekah, ibunda Nabi itu wafat di sebuah kampung yang disebut dengan Abuan. Siapa yang mengawani waktu itu? Ummu Aiman, pengasuh Nabi dari kecil. Nah, akhirnya Zaid itu menikah dengan Ummu Aiman. Memang usia Ummu Aiman lebih tua daripada si Zaid. Nah, dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang bernama Usama bin Zaid. Nah ini, jadi Usama bin Zaid itu, itulah yang sekarang diperintahkan oleh Nabi untuk jadi panglima perang dalam perang Tabuk itu. Jadi kata Nabi, panglima perang untuk perang Tabuk itu Usama bin Zaid. Nanti kalau Usama itu tewas, satu lagi, saya lupa namanya, satu lagi Abdullah bin Rawahah kalau nggak salah, itu penggantinya. Kalau nanti Abdullah bin Rawahah tewas, ada lagi satu. Ini masih keluar sepupu Nabi, anak paman Nabi, anak Abbas, saudara dari Abdullah bin Abbas. Nah, jadi 3 orang itu ternyata benar. Begitu Usama jadi panglima perang dalam perang itu, Usama tewas. Gantikan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah tewas juga. Lalu kemudian digantikan dengan sepupu Nabi itu. Dia pun tewas. Akhirnya umat Islam berunding, siapa lagi yang jadi panglima perang itu? Maka terpilihlah panglima perang dalam Islam yang sudah sangat legendaris, yang sudah sangat terkenal, ialah Khalid bin Walid. Nah, jadi panglima perang keempat inilah yang kemudian berhasil memenangkan umat Islam menghadapi pasukan Romawi. Panglima perang Khalid bin Walid yang selama dia memimpin perang di dalam Islam tidak pernah kalah. Padahal beliau ini seringkali setiap kali berangkat perang itu memohon kepada Allah agar dia tewas dalam perang itu dan dia ingin mati syahid. Tapi ternyata takdir Allah tidak. Sekian puluh kali dia ikut perang itu, walaupun luka berlumuran darah, tapi dia tidak tewas dalam perang. Dia mati secara wajar saja karena faktor usia. Dan yang mengagetkan itu adalah orang-orang ketika memandikan dia mati itu, hampir seluruh bagian tubuhnya itu penuh dengan goresan pedang. Pokoknya hampir seluruh bagian tubuh itu pernah tergores oleh pedang. Nah, itulah Khalid bin Walid. Nah, ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan ini, barulah umat Islam mendapatkan kemenangan. 3 jenderal yang awal itu tewas semua. Ini yang memang Quran tidak mementingkan soal cerita berkaitan dengan sejarah perang. Quran itu hanya ingin menjelaskan apa poin-poin penting yang berkaitan dengan persoalan kita.
dan berkaitan dengan proses perangnya itu bisa kita baca dalam buku-buku sejarah. Tapi kembali ke ayat ini, kenapa Allah tidak menginginkan orang-orang munafik itu ikut serta dalam barisan orang mukmin, orang muslim? Tadi mereka itu nanti akan menimbulkan fitnah, dan di tengah-tengah pasukan muslim itu ada dua kemungkinan, bisa mereka jadi mata-mata, atau ada orang muslim yang masih lemah keimanannya, mendengar saja pendapat orang munafik dan akhirnya ikut. Justru ini melemahkan pasukan Islam sendiri. Nah, ini bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Sehingga Allah menutup ayat itu, wallahu alimun bil zalimin, dan Allah tahu di antara pasukan orang-orang muslim itu siapa-siapa saja yang zalim itu. Artinya siapa-siapa saja yang orang-orang munafik itu. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah lanjutkan, apakah orang-orang munafik itu dalam upaya mereka menghancurkan orang Islam ini hanya terjadi di perang Tabuk? Quran mengingatkan kepada orang Islam, laqad ibtalau fitnah min qablu, kata Quran, sungguh orang-orang munafik itu telah menimbulkan fitnah, kekacauan, bencana pada orang-orang Islam sebelum perang Tabuk ini pun mereka sudah melakukan itu. Nah, kita buka balik mundur sejarah Islam itu. Sekali lagi, dalam perang Uhud itu, kalau kita balik ke perang Uhud tahun kedua Hijrah, itu salah satunya juga karena ulah orang-orang munafik. Pasukan Nabi yang berangkat ke Bukit Uhud itu separuh jalan mundur karena dipengaruhi oleh orang munafik. Balik mereka ke Madinah. Siapa yang mengasuh tokoh-tokoh munafik? Apalagi dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Ahzab. Perang Ahzab. Padahal umat Islam, Nabi Muhammad sudah bikin kesepakatan. Ini yang kita sebut dengan perjanjian Madinah, bahwa semua yang tinggal di Madinah, terlepas dari perbedaan agama, wajib membela kota Madinah itu kalau diserang. Dan itu tanda tangan semua tokoh-tokoh Madinah, termasuk tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika kota Madinah diserang oleh pasukan dari Mekah, pasukan gabungan itu, siapa yang memberikan bocoran di mana titik-titik kelemahan pasukan muslim? Lagi-lagi orang-orang munafik melakukan pengkhianatan. Hampir saja Nabi dan umat Islam bobol pertahanannya di Madinah ini. Jadi kata Quran, orang munafik itu menimbulkan bencana bagi kalian itu enggak barang-barang. Sebelum ini pun mereka sudah berulang, dan banyak sekali yang mereka lakukan untuk melemahkan umat Islam. Makanya Quran merujuk ulang, walaqad ibtalau fitnah min qablu, dan sungguh orang-orang munafik itu telah menimbulkan bencana kepadamu ya Muhammad sebelum perang Tabuk ini juga. Udah juga mereka itu berulang. Apa yang mereka lakukan di antaranya? Wa qallabu lakal umura, dan mereka itu membolak-balik fakta. Yang benar mereka buat jadi salah, yang salah mereka buat jadi benar. Nah, itu yang mereka lakukan. Itu ulah orang-orang munafik. Jadi wakal lagu lakal umur, mereka itu banyak sekali membolak-balikkan perkara-perkara. Yang benar mereka buat jadi seolah-olah salah, yang salah mereka buat seolah-olah benar. Jadi karena pandainya mereka mengatur dan bermain ini, itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tapi untung saja hatta ja'al haqqu, sampai kemudian datang kebenaran, Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Allah selamatkan, Allah tunjukkan di mana titik-titik kelemahan orang-orang munafik itu. Wa zahara amrullah, dan menanglah agama Allah. Apakah dengan menangnya agama Allah itu orang munafik senang? Kata Quran, wa hum karihun, mereka itu gak suka. Jadi di hati orang munafik itu tetap saja ada keinginan bagaimana caranya supaya umat Islam itu hancur.
tapi caranya adalah menghancurkan umat Islam dari dalam. Jadi walaupun Quran mengungkap peristiwa yang terjadi pada umat Islam pada waktu Nabi hadir, pada waktu Nabi masih hidup, tapi sesungguhnya ayat ini sedang menggambarkan dan mengingatkan kita semua umat Islam bahwa orang munafik akan tetap selalu akan tetap selalu berusaha menghancurkan umat Islam sampai kapanpun, sampai dunia kiamat. Dan mereka akan selalu masuk ke tengah-tengah barisan orang Islam. Ya wajahnya kadang-kadang ya seperti wajah orang Islam juga, nggak pernah memakai merek munafik. Mereka itu tetap saja memakai merek orang Islam juga, tapi kemudian perbuatan, tindakannya, sikapnya, nah itu yang dari dalam dia menghancurkan Islam. Jadi ayat ini walaupun sedang menggambarkan peristiwa 1400 tahun yang lalu, tapi pesannya tetaplah berlaku sampai hari ini. Nah, jadi patut menjadi kewaspadaan bagi umat Islam akan adanya orang-orang munafik yang menyusup di tengah-tengah kita. Nah, mereka kata Quran, wahum kadhibun, mereka itu nggak senang, mereka nggak suka umat Islam itu menang, Islam itu jaya, mereka nggak suka. Jadi ini berulang-ulang disebut oleh Quran, wahum kadhibun, mereka nggak suka. Jadi kalau di ayat lain, walau kalian musyrikun, walau kalian munafikun, itu berkali-kali disebut. Dan memang seperti itu. Dan itu, ya dulu mungkin saya sempat menyampaikan di majelis ini. Ya kenapa mereka selalu memusuhi umat Islam? Ya karena cara pandangnya berbeda dengan umat Islam. Jadi kadang-kadang perbedaan itu membuat orang menganggap bahwa yang berbeda itu lawan. Dan itu harus dihancurkan. Itu dia. Nah, apalagi bentuk tindakan orang munafik itu yang kalau diajak pergi jihad tak mau ikut. Ini alasan lain. Wa minhum may yaqul, di antara orang-orang munafik itu ya Muhammad, ada yang datang dan berkata kepadamu, "Izzanli wala taftini." Muhammad, izinkan aku untuk tidak ikut perang. Jangan engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Nah ini menarik. Apa yang mereka maksud? Jangan jerumuskan aku ke dalam fitnah. Ini kalau saya sampaikan riwayat ini mungkin agak kedengarannya lucu, tapi itu fakta. Ternyata yang akan dihadapi itu adalah orang-orang Romawi. Orang Romawi itu di tanah Syria itu aslinya kan keturunan Eropa. Jadi rupanya di zaman itu orang-orang munafik itu memakai salah satu alasan untuk tidak ingin ikut perang itu adalah, ya Muhammad, izinkan saya untuk tidak ikut perang karena saya nggak kuat nanti kalau saya ikut perang itu nanti saya ketemu dengan perempuan-perempuan Romawi yang cantik-cantik itu nggak kuat saya dengan godaan mereka. Itu dia bahasannya. Itu ada dalam kitab tafsir ini disebut seperti ini. Ini alasan yang mereka pakai untuk tidak ingin ikut perang. Wala taftini, jangan engkau masukkan aku ke dalam fitnah. Jadi kata sebagian ulama tafsir, apa yang dimaksud fitnah itu? Itu tadi godaan para perempuan Romawi itu. Itu dia. Nah, padahal ini akal-akalannya juga, akal-akalan orang munafik itu. Wa minhum may yaqul, di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, "Izzanni wa la taftini." Izinkan aku untuk tidak ikut perang. Jangan engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Ya, sebagian ahli tafsir fitnah dari perempuan-perempuan Romawi itu. Nah, kalau memang itu alasannya, maka Quran memberikan jawaban. Ala fil fitnati, ketahuilah sesungguhnya mereka itu memang sudah masuk ke dalam fitnah. Nah, jadi kata fitnah yang kedua ini beda maknanya dengan fitnah yang pertama. Kalau tadi fitnah pertama itu alasannya adalah jangan sampai aku tergoda dengan kecantikan perempuan Romawi. Yang kedua ini kata Quran,
sungguh kalian itu sudah memang masuk ke dalam fitnah. Maksud fitnah itu, kalian itu sudah masuk ke dalam rombongan orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Jadi al-fitnah kedua ini maksudnya adalah orang-orang yang diancam akan masuk ke dalam api neraka. Ala fil fitnati isafatu, ketahuilah kalian ke dalam fitnah itu memang telah gugur atau masuk ke dalam fitnah itu. Apa fitnah itu? Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu akan meliputi semua orang kafir. Jadi kata fitnah di sini penjelasannya terancam dengan api neraka. Lalu kemudian lanjutannya, ini sikap orang munafik, dan ini menjadi perhatian bagi kita. Di hati orang munafik itu intusib hasanatun tasubuh. Jika kamu mendapatkan kebaikan, hati mereka sakit. Itu tuh orang munafik. Kalau umat Islam itu mendapat kebaikan, hati mereka tuh sakit, senang. Jadi kita ini kalau ada melihat orang senang, hati kita sakit, itu munafik lagi. Atau kita itu senang melihat orang sakit, itu munafik kita. Dan itu gak barang baru. Nah, ini yang direkam oleh Al-Quran. Jadi intusib hasanatun, jika kebaikan menimpamu ya Muhammad, dan artinya menimpa umat Islam, itu tasubuh, itu sakit hati orang-orang munafik. Tapi sebaliknya, wa intusib musibatun, tapi jika yang menimpa kamu itu adalah musibah, bencana, sesuatu yang tak enak, apa bahasa orang munafik? Ya qulu, mereka akan berkata, qad akhadna amrana min qablu, kami sebetulnya sudah memprediksi itu dulu bakal terjadi, makanya kami gak mau ikut. Itu dia. Itu makanya kami gak mau ikut perang itu dulu, karena kami sudah prediksi pasti kalah, pasti bakal mati. Nah, itu gaya aja ngomong. Nah, itu gaya orang munafik seperti itu. Itu ada di dalam hati mereka. Jadi sekali lagi, jika umat Islam mendapatkan kebaikan, hati mereka sakit. Tapi jika umat Islam itu mendapatkan musibah, apa yang kemudian mereka katakan? Qad akhadna amrana min qablu, kami sudah menduga, kami sudah mempersiapkan apa yang terjadi ini sebelumnya. Jadi kira-kira kami sudah prediksi dan kami sudah siap. Gitu. Nah, wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka kemudian berpaling meninggalkan umat Islam dalam kondisi mereka itu gembira, senang hati mereka. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya, kalau umat Islam itu lagi dapat susah, itu umat orang-orang munafik senang. Tapi kalau umat Islam dapat senang, mereka yang susah. Jadi wahum farihun, ketika umat Islam itu dapat musibah, mereka senang. Wahum farihun, mereka senang. Itulah yang mereka inginkan. Tapi ketika umat Islam dapat musibah, itu luar biasa mereka, bangga mereka senang. Tapi umat Islam dapat kemenangan, nah itu bikin mereka susah. Nah, walaupun sekali lagi ini ayat bicara 1400 tahun yang lalu, tapi sikap seperti ini tetaplah ada. Sikap seperti ini tetaplah ada. Jadi kalau ada orang, kita bolehlah memakai ini sebagai ukuran kita. Nah, kalau kita merasa bahwa ketika saudara kita itu dapat nikmat, kita sakit hati. Nah, itu yang sakit itu sebetulnya hati kita ini. Tapi ketika teman kita dapat musibah, kita justru senang. Nah, sekali lagi, yang sakit itu hati kita ini. Itu ada penyakit munafiknya di hati. Jadi dulu ada teman saya Persoloro menerjemahkan SMS itu gitu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sehingga dia terjemahkan SMS itu begitu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah,
Itu rupanya SMS itu singkatan dari munafik. Nah, dan ini terus diingatkan oleh Al-Quran kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, patut menjadi perhatian kita bahwa munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir yang secara terbuka menyatakan permusuhannya kepada Islam. Kita tidak bisa mengenali mereka atau sulit mengenali ciri-ciri mereka, tapi mungkin dia ada di tengah-tengah kita dan membuat kerusakan berada dari dalam umat Islam itu sendiri. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.